Apakah Kundalini itu? Kundalini adalah sebuah kekuatan tak terbatas yang bersemayam di dalam tubuh eterik setiap manusia. Kundalini yang sudah bangkit dapat memberikan berbagai kekuatan psikis luar biasa pada diri seseorang. Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan. Dalam keadaan tidur, Kundalini berbentuk 3,5 lingkaran yang terletak pada ujung tulang ekor manusia. Apabila Kundalini sudah aktif, maka Kundalini akan naik ke atas melalui jalur susumna, nadi ida, nadi pinggala, dan melewati semua cakra, kemudian keluar melalui cakra mahkota. Banyak aliran yoga yang meyakini bahwa untuk mencapai tingkat pencerahan tertinggi atau tingkatan tertinggi dari kebangkitan spiritual di mana rahasia alam semesta dan kehidupan dapat diketahui, maka seseorang harus membangkitkan kundalininya terlebih dahulu. Sebenarnya setiap orang memiliki energi yang tersembunyi ini di dalam tubuhnya. Karena setiap manusia yang terlahir, Tuhan menyertainya di dalam tubuh fisiknya. Energi kundalini adalah sebuah energi yang sangat dahsyat seperti nuklir yang terdapat pada tubuh kita. Dapat kita bayangkan betapa besar energi tubuh kita apabila kundalini dapat dibangkitkan dari dalam tubuh kita. Untuk membangkitkan kundalini, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang 7 cakra utama. Selain pengetahuan ini, dibutuhkan juga seorang master atau pembimbing yang benar-benar mengetahui tentang kebangkitan kundalini. Lalu faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kebangkitan kundalini? Kebangkitan Kundalini bisa terjadi karena memang sengaja dibangkitkan atau terjadi secara tidak sengaja sebagai efek samping dari yoga, meditasi, atau bawaan sejak lahir, cinta yang tak tersalurkan, akibat kesedihan yang mendalam, sakit panas yang tinggi, obat terlarang atau narkoba. Kebangkitan Kundalini juga dapat terjadi tanpa adanya sebab-sebab yang jelas. Jika semua orang tahu tentang manfaat dari energi kundalini ini, maka mereka pasti akan mencari cara untuk membangkitkan energi kundalini yang ada di dalam tubuh mereka. Jarang orang yang mengetahui dan mendalami tentang energi kundalini ini, sehingga orang cenderung menjalani kehidupannya dengan biasa saja, atau seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau menjalani kehidupannya sesuai dengan perubahan zaman saja, tanpa ada perubahan yang berarti. Lantas, apa sajakah manfaat dari energi kundalini? Manfaat dari energi kundalini sangat banyak. Jika Anda dapat membangkitkan energi kundalini yang ada pada tubuh Anda, maka Anda dapat memiliki kemampuan-kemampuan yang melampaui kemampuan manusia pada umumnya, yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik, yaitu meliputi emosi, fisik, dan mental. Yang kedua, meningkatkan daya tahan imun yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan terhadap segala macam penyakit. Yang keempat, melepaskan trauma masa lalu. Yang kelima, memperbaiki sikap mental yang kurang baik. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi. Yang kedelapan, melancarkan peredaran darah. Yang kesembilan, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meremajakan DNA. Yang kesepuluh, membersihkan kotoran-kotoran eterik. Yang kesebelas, memperbaiki sistem pencernaan tubuh. Yang ke-12, membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi. Yang ke-13, memurnikan getaran atau vibrasi energi pada tubuh. Yang ke-14, menyeimbangkan keaktifan semua cakra. 15 kemampuan psikis manusia yang aktif seiring dengan terbukanya cakra oleh api pemurnian Kundalini. Yang pertama adalah clairvoyance, yaitu kemampuan dalam melihat
dan merasakan energi yang halus atau subtle energi seperti melihat aura, pancaran energi, melihat cakra, dan lain-lain. Yang kedua adalah clairaudience, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib atau mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Yang ketiga adalah psikometri, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Yang keempat adalah clairsentience, yaitu kemampuan untuk merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik, semisal emosi dan sakit yang diderita oleh orang lain. Kelima adalah psikonesis, yaitu kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, menenangkan orang yang kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan atau menetralisir orang yang kesurupan. Yang keenam adalah materialisasi, yaitu kemampuan untuk mewujudkan atau mempercepat proses pencapaian keinginan atau cita-cita, menetralisir suatu tempat atau benda dari energi yang merugikan. Yang ketujuh adalah out of body experience, yaitu kemampuan untuk melepas tubuh eterik memasuki dimensi yang lebih tinggi, bertemu dengan spiritual guide atau guru-guru tingkat tinggi. Yang kedelapan adalah merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang Anda jalani maupun pada tingkat dimensi yang lebih subtle dan tinggi. Yang kesembilan, lebih mudah memasuki keadaan meditatif. Yang kesepuluh, peningkatan kesadaran yang lebih tinggi guna pencerahan atau enlightenment. Yang kesebelas, proteksi tubuh, harta benda, dan objek lainnya. Yang kedua belas, terlindungi dari niat tidak baik seseorang atau kelompok orang. Yang ke-13, menetralisir ancaman-ancaman kejahatan. Yang ke-14, meredam amarah. Yang ke-15, terbebas dari pengaruh prana yang disalahgunakan. Hadiah terbaik seorang manusia adalah pencerahan, tetapi untuk mencapainya butuh keseimbangan tubuh, fisik, pikiran, dan jiwa, juga menjalani kehidupan dengan lengkap dan seimbang antara unsur diri dan semua unsur semesta.